Bab ke-19. Tanah pertanian itu terletak di sebelah barat di bukit kota Riversun. Aryan menatap tanah seluas 2,5 hektar itu. 1 hektar di halaman depan ia akan membuat taman bunga dan kebun sayuran organik. Lalu 1 hektar lagi ia akan membuat rumah dengan 12 kamar tidur. Dan 500 meter di belakang ia akan membuat kebun herbal. Tanah itu sudah dibeli Aryan 5 hari yang lalu. Setelah mendapat uangnya, Bert dan keluarganya pindah ke kota Unity. Semua anggota keluarga Aryan pun telah mengetahui hal ini. Aryan meminta mereka tetap tinggal di motel karena musim dingin dalam sebulan akan tiba. Aryan sendiri dibantu ayahnya telah berhasil membuat kebun herbal, kebun sayuran organik, dan hari ini mereka sedang menanam benih bunga mawar. Aaron sebenarnya ingin bertanya mengapa Aryan harus melakukan hal itu. Namun, Aryan hanya bilang ini hobi. Aryan dan ayahnya benar-benar bekerja keras. Mereka menyelesaikan misi hanya dalam waktu 7 hari. Uang tabungan di rekening Aryan tersisa 7 miliar bit. Ting! Selamat host. Misi berhasil. Hadiah peningkatan passive income sebanyak 100%. Karena misi tingkat menegah telah dilaksanakan, host mendapatkan kesempatan GC berwarna emas. Apakah host akan menggunakan GC ini? Aryan memilih opsi ya. GC pun dimulai dan Aryan mendapat sekotak peti emas. Ia membukanya. Aryan mendapat 10 benih bibit digital. Ia menanam semuanya lalu memilih opsi penyiraman otomatis. Kemudian Aryan dan ayahnya pulang ke motel. 3 hari telah berlalu. Aryan telah memutuskan untuk membangun sebuah rumah sederhana di tanahnya. Ia memanggil Lucia. Lucia menyarankan untuk bertemu Alana. Hal itu karena Lucia pikir dirinya tidak punya pengalaman ataupun mengenal seseorang di bidang arsitektur. Setelah mereka bertemu Alana sepulang jam kerja. Mereka bertemu di sebuah restoran seafood. Mereka bertiga makan dengan lahap dan membahas permasalahan Aryan. Alana ingin mengucapkan terima kasih kepada Aryan. Ia bertanya kepada Aryan, apakah tidak berlebihan memberikan komisi kepadanya sebesar itu? Aryan berkata, tidak apa-apa, Alana, itu adalah hakmu. Lalu mereka membahas tentang Aryan yang ingin membangun rumah. Alana mengenal seorang arsitek yang pernah bekerja sama dengan Wanda. Pria itu berusia 63 tahun. Nama pria itu Izan Koevsky. Namun keesokan harinya saat mereka datang ke rumah Izan, ternyata Izan telah meninggal 1 minggu yang lalu. Yang ada hanyalah anak angkat Izan, Nathan Smith. Nathan sedang membuang beberapa lembar gambar rancangan Izan. Awalnya ia pikir gambar desain bangunan Izan akan laku mahal. Namun, semakin modernnya zaman, orang-orang lebih menyukai rumah minimalis karena selain lebih murah, mode rumah ini juga sedang tren. Sementara desain rumah buatan Izan, seperti kastil-kastil bergaya Eropa abad pertengahan, terlalu megah dan mewah. Sehingga dibutuhkan uang banyak untuk merealisasikan karya-karya Izan. Bolehkah aku meminta gambar rancangan ini? Ucap Aryan. Maaf Bung, tidak ada yang gratis. Berikan aku 1 juta bit, maka kau boleh ambil semua gambar itu. Ucap Nathan. Aryan menawar. Akan kuberikan 500.000 bit. Bagaimana? Jika kau tidak memberikannya aku akan pergi. Ucap Aryan ingin berlalu pergi. Tunggu. Baiklah. Ucap Nathan. Aryan mentransfer 500.000 bit kepada Nathan. Lalu ia membawa 10 gambar itu ke dalam taksi. Alana dan Lucia hanya mengawasi Aryan. Mereka tidak tahu apa yang ada di pikiran Aryan. Aryan kembali ke motel saat pukul 9 malam. Ia segera tertidur setelah melihat kasur motel. Ia benar-benar lelah kali ini. Pagi hari Aryan bangun, lalu mereka sekeluarga seperti biasa sarapan di rumah makan di pinggir motel. Ting! 10 pohon panen. Panen juga. Karena ku pilih penyiraman otomatis, maka seharusnya hanya pohon level 4 yang akan ku dapat. Pikir Aryan. Ting! Selamat host. 10 pohon yang ditanam telah panen. 10 pohon mencapai level 5, penghasilan host akan bertambah 100.000 bit. Karena telah memanen 10 bunga sefirut, akun rekening bank host akan bertambah menjadi 1 triliun bit. Melihat angka 1 triliun yang fantastis, Aryan pingsan. Beberapa saat kemudian Aryan tersadar ketika mencium aroma minyak kayu putih. Rupanya Marla yang mengolesi minyak kayu putih di hidung Aryan. Keluarga itu panik ketika Aryan pingsan. Namun,
Marla segera mengeluarkan minyak kayu putih agar Aryan tersadar. Marla meminta Aryan sarapan agar perutnya tidak kosong. Aryan tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Marla yang memaksanya. Aryan akhirnya menghabiskan sepiring nasi goreng itu. Tidak lama keluarga mereka kembali ke motel. Aryan berbicara dengan sistem. Sistem, benarkah aku mempunyai uang 1 triliun bit? Tanya Aryan. Ya benar, host. Sistem, bisakah kamu membuatkan juga rekening untuk nenek, kakek, ayah dan juga ibuku? Tentu berapa besar yang ingin kamu berikan kepada mereka? Berikan mereka masing-masing 10 miliar bit. Sebentar lagi 4 akun keluargamu juga akan menerima black card, seseorang akan menghubungi mereka. Aryan segera mengumpulkan kakek, nenek, ayah dan ibunya. Kakek, nenek, ayah, ibu, maafkan aku mengganggu kalian. Ada apa, Aryan? Tanya Marla. Sebentar lagi akan ada orang dari pihak Bank Prime yang datang kepada kalian. Aryan, apa kau berhutang kepada Bank Prime demi membiayai kami yang tinggal di motel? Tanya Tolbert yang terlihat khawatir. Tidak, aku tidak punya hutang. Sebentar lagi pihak bank akan datang memberikan kalian kartu hitam. Ucap Aryan. Aryan menjelaskan kepada mereka, sebagai tanda mereka menjadi nasabah VIP di Bank Prime, mereka akan mendapatkan kartu hitam. Tolong jangan kaget dengan pemberitahuanku kali ini. Aryan menjelaskan dengan rinci dan detail dengan hati-hati dan perlahan ia tidak ingin keluarganya kaget dan mengalami sakit jantung tiba-tiba. Jadi tanah 2,4 hektar itu kamu beli, bukan kamu sewa. Tadinya ayah pikir kita akan kembali menjadi penjual sayur, herbal dan bunga. Karena kamu terlihat bersikeras membangun ketiganya. Ternyata bukan. Ya bukan ayah. Nanti di atas tanah itu kita akan membuat mansion keluarga. Keluarga Pine, nama Pine aku ciptakan saat membuka akun rekeningku. Ucap Aryan. Jadi mulai saat ini kita memakai nama keluarga Pine. Kalian tidak keberatan kan? Tanya Aryan. Aku tidak keberatan, yang penting keluargaku bahagia. Ucap Robert. Aku juga tidak keberatan mengubah nama belakangku. Ucap Aaron. Terima kasih semuanya. Mulai saat ini aku ingin kakek dan nenek tidak perlu bekerja keras. Begitu juga dengan ayah dan ibu. Jika kalian perlu uang, kalian bisa bilang kepadaku. Ucap Aryan lagi. Di benak Robert dan istrinya. Juga Marla dan Aaron, mereka tidak akan menggunakan uang pemberian Aryan. Karena uang itu akan digunakan untuk pernikahan Aryan nanti. Itulah yang dipikirkan orang tua. Mereka lebih memilih generasi muda keluarga mereka bahagia. Bab ke-20. Nian dan